Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dicerita tentang kota suci Mekah Arab Saudi. Tempat suci itu seolah-olah menyimpan misteri yang tidak pernah terpecahkan oleh akal sehat manusia seutuhnya. Dan di kota suci tersebut, tidak sembarangan orang bisa menginjakan kakinya di kota suci tersebut. Kecuali orang-orang yang mendapatkan takdir dan mendapatkan panggilannya. Dan kota suci tersebut tidak memilah dan memilih. Memang, naik haji harus punya banyak uang untuk membayar ongkos dan kebutuhan pulang perginya. Akan tetapi, punya banyak uang dan banyak harta semata, itu bukan jalan satu-satunya orang-orang tersebut bisa menginjakkan kakinya di kota suci tersebut. Kalau memang orang-orang tersebut tidak ada panggilan dan ada izin darinya, maka sebanyak apapun uang dan harta kita semua, pasti kandas di tengah jalan, contohnya seperti orang ini. Sebut saja namanya Jasuli. Dia orang terkaya di kampungnya. Sawah dan kebunnya terhitung hektaran. Penghasilan setiap harinya di atas rata-rata. Jumlah penghasilan setiap tahunnya bisa memberangkatkan naik haji 10 orang. Hewan ternaknya tidak terhitung jumlahnya. Jasuli hanya punya 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Yang perempuan sudah berkeluarga dan sudah punya beberapa orang anak. Anak laki-lakinya masih dalam pendidikan di salah satu sekolah menengah negeri dan swasta. Anak itu masih tergolong sangat muda kala itu. Anak tersebut sangat patuh dan rajin pada perintah Yang Maha Kuasa dan perintah orang tuanya. Dan di waktu senggang anak tersebut sangat rajin membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Singkat cerita, di satu hari, ada seorang ulama mengetahui tentang kehidupan dan keberhasilan tentang pekerjaan Jasuli. Lalu ulama tersebut mendatangi Jasuli ke rumahnya. Seorang ulama tersebut membicarakan tentang banyak hal. Di salah satunya yang terkait dengan pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan dan yang diperoleh Jasuli tersebut. Kemudian pembicaraan ulama dan Jasuli itu sampai ke bagian tentang penghasilan dan pendapatan harta yang didapatkan Jasuli tersebut. Dikarenakan sudah terlanjur membicarakan tentang pendapatan, maka ulama itu menanyakan penghasilan per hari dan per bulannya berapa, kepada Jasuli tersebut. Kemudian ulama itu melanjutkan menanyakan jumlah pendapatan bersih per tahunnya juga, kepada Jasuli. Lalu Jasuli memberitahukan secara rinci tentang pendapatan per bulan dan per tahunnya berapa, kepada ulama tersebut. Setelah ulama itu mengetahui jumlah pendapatan harta Jasuli per tahunnya itu berapa, maka ulama tersebut menggeleng-gelengkan kepala. Singkat cerita, setelah seorang ulama tersebut mengetahui dan melihat sendiri tentang pendapatan dan jumlah harta Jasuli itu berapa, maka ulama tersebut secara halus mengingatkan kepada Jasuli, dan langsung memberitahukan kepada Jasuli, bahwa harta yang kamu miliki itu sudah waktunya dizakati dan selebihnya harta itu buat ongkos naik haji. Peringatan ulama tersebut kepada Jasuli. Lalu Jasuli itu menjawab, Insya Allah Kiai, kalau ada kesempatan nanti. Ujar Jasuli, pada ulama tersebut sambil mengangguk-nganggukan kepalanya. Lalu ulama tersebut mengucapkan terima kasih kepada Jasuli. Singkat cerita, berselang beberapa bulan ulama tersebut bertanya kepada Jasuli. Apakah kamu sudah dilaksanakan bayar zakat dan setoran ongkos naik hajinya? Lalu Jasuli menjawab, belum waktunya Kiai, untuk melaksanakan semua itu. Di akhir cerita, berselang beberapa tahun kemudian, ulama tersebut bertanya lagi pada Jasuli. Lalu Jasuli menjawab, belum waktunya Kiai. Setiap kali ulama tersebut bertanya kepada Jasuli, maka jawabannya sama. Akhirnya ulama tersebut tidak lagi menanyakan tentang itu lagi kepada Jasuli. Berselang beberapa tahun kemudian, Jasuli mulai sakit-sakitan. Semakin lama sakitnya itu semakin parah. Lama-kelamaan penyakit yang diderita Jasuli itu semakin payah. Tidak lama kemudian, Jasuli tidak tahan lagi atas penyakit yang dideritanya. Maka akhirnya dia meninggalkan mereka semua. Singkat cerita, setelah ditinggal pergi selama-lamanya oleh Jasuli, maka tinggallah mereka bertiga, yaitu anak muda laki-laki bersama istrinya dan ibunya. Sedangkan anak yang perempuan, sudah hidup mandiri bersama keluarganya di lain tempat tinggal di luar. Setelah ditinggal Jasuli orang tuanya, maka anak muda tersebut mulai berulah. Yang asal mulanya menjadi anak baik-baik, kini mulai sering keluar rumah sampai jauh malam. Memang, sebelum ditinggal pergi orang tuanya, anak muda tersebut sudah berkeluarga dan punya 1 anak perempuan. Semakin lama anak muda tersebut semakin tidak karuan. Dia mulai bergaul dengan teman-temannya yang suka main judi. Lama-kelamaan anak muda tersebut semakin rusak. Ternak-ternak peninggalan orang tuanya yang dipelihara tetangga-tetangganya mulai dijual satu per satu tanpa sepengetahuan ibu dan keluarganya.
Sesudah ternak-ternaknya musnah tidak tersisa. Sekarang pindah ke ladang-ladangnya. Sesudah menghabiskan beberapa petak sawah, istrinya mulai tidak tahan lagi. Kemudian anak muda yang sudah gila main judi itu, bercerai-berai dengan istri dan anaknya. Setelah ditinggal pergi istri dengan anaknya, maka tinggallah dia berdua bersama ibunya. Tidak lama kemudian, dikarenakan anak muda yang gila judi itu hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah mulai tua, maka anak muda tersebut semakin leluasa menjual lahan pertaniannya dari luar, tanpa sepengetahuan ibunya. Di satu hari, ibunya menyuruh kuli tukang cangkul untuk menanam sesuatu di sawah miliknya. Lalu kuli tukang cangkul tersebut menyanggupinya. Ketika kuli tukang cangkul itu mau mulai bekerja di sawah tersebut, tiba-tiba ada orang yang menyuruh berhenti menyangkul sawah tersebut. Orang itu memberitahu bahwa sawah tersebut sudah menjadi miliknya. Orang itu mengaku membeli ke anak almarhum Jasuli, ujar orang tersebut. Maka kuli tukang cangkul itu pun kembali ke rumah ibu yang menyuruhnya nyangkul sawahnya tersebut. Lalu memberitahukan bahwa sawah miliknya sudah dijual dan sudah menjadi milik orang lain. Mendengar penuturan kuli tukang cangkul tersebut, maka ibu anak muda gila judi itu pun langsung ngeplak dan roboh ke tanah, tidak ingat apa-apa lagi. Singkat cerita, beberapa jam, ibu anak muda tersebut mengalami koma. Maka akhirnya semakin kritis dan semakin payah, dan akhirnya ibu anak muda itu pun menyusul kepergian almarhum Jasuli suaminya, untuk pergi selama-lamanya. Sementara anak muda tersebut semakin ditinggal pergi kedua almarhum orang tuanya. Maka kehidupannya semakin gila judi. Ladang dan kebun peninggalan almarhum kedua orang tuanya yang berjumlah hektaran itu pun, ludes dijual semua, tidak tersisa, hanya untuk keperluan berpoya-poya dan main judi. Maka akhirnya anak muda tersebut, hidup terlontang-lantung tidak karuan. Begitulah jalannya orang kaya harta yang tidak berhati-hati. Akhirnya putus di tengah jalan, sebelum dia sampai ke tanah suci Mekah Arab Saudi. Kata pepatah mengatakan, Allah tidak memanggil orang yang mampu. Akan tetapi Allah memampukan orang yang dipanggil. Begitulah video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat, dan semoga menambah kesadaran kita semua, amin. Wallahu a'lam bishshawab. Kalau video ini bisa membantu kesadaran Anda, jangan lupa subscribe, komen, like dan share.